Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Memfira dalam belajar fisika daring kelas 8. Pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai gaya dan hukum Newton. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, dapat menjelaskan hubungan antara gaya, percepatan, dan massa benda, dan dapat menganalisis penerapan dari ketiga hukum Newton. Perhatikan pernyataan berikut ini, sebuah benda diam karena tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Benar atau salah? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, langsung saja kita bahas mengenai hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menjelaskan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Ingat, benda yang bergerak lurus beraturan memiliki ciri-ciri kecepatan yang konstan atau tetap. Nah, hukum 1 Newton dituliskan dalam persamaan sigma F sama dengan 0. Kalau resultan gaya sama dengan 0, maka akan ada dua keadaan. Yang pertama yaitu benda yang diam akan tetap diam atau dia malas untuk bergerak, dan yang kedua adalah benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan atau bendanya malas untuk berhenti. Nah, sifat benda yang cenderung untuk mempertahankan keadaan geraknya, malas untuk bergerak atau malas untuk berhenti ini disebut juga dengan inersia atau kelembaman. Oleh karena itu, hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Maksud dari kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya ini yaitu, misalnya di sini kita sedang diam di dalam sebuah bus, tiba-tiba busnya bergerak. Maka apa yang akan terjadi? Perhatikan ilustrasinya. Nah, yang terjadi adalah badan kita akan bergerak ke belakang. Mengapa? Karena kita cenderung untuk mempertahankan keadaan diam kita. Tapi karena bus tiba-tiba bergerak ke depan, maka bagian bawah tubuh kita akan bergerak ke depan, tapi bagian atas dari tubuh kita mencoba untuk mempertahankan keadaan kita. Maka kita akan bergerak ke belakang. Nah, bagaimana jika bus yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan, tiba-tiba busnya direm? Maka yang terjadi adalah, kita lihat ilustrasi berikut ini. Jadi tubuh kita akan bergerak ke depan. Mengapa demikian? Karena kita cenderung untuk mempertahankan keadaan bergerak kita bersama dengan bus. Sehingga ketika bus tiba-tiba berhenti, kita akan terus mencoba untuk bergerak ke depan, sehingga badan kita akan seakan-akan terlempar ke depan. Sebuah bola dan buku yang diam akan tetap diam jika kita tidak berikan gaya berupa gaya dorong, gaya tarik. Mengapa? Karena resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, hukum 1 Newton. Nah, jika sebuah bola bermassa 2 kg diam di atas meja, maka coba tentukan besarnya gaya normal yang bekerja pada bola tersebut dengan percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, jadi bola yang diam atau seimbang di atas meja itu bekerja 2 buah gaya. Jadi pernyataan di awal tadi adalah salah, karena benda yang diam bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja padanya, tapi resultan gayanya adalah sama dengan 0. Di sini ada 2 gaya yang bekerja, yaitu gaya berat. Gaya berat itu besarnya massa kali gravitasi, percepatan gravitasi, dan adanya gaya normal. Karena benda bersentuhan dengan meja, maka meja akan memberikan gaya tekan ke atas yang tegak lurus.
dengan meja. Nah, karena bola diam, maka sesuai hukum 1 Newton, benda yang diam akan tetap diam. Maka sigma F-nya adalah sama dengan 0. Gaya ke atas kita anggap positif, maka N kurang W itu sama dengan 0. Maka besarnya N adalah sama dengan besarnya W. W itu besarnya adalah massa kali gravitasi, maka besarnya gaya normal adalah 2 kg dikali 10 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat, maka besarnya adalah 20 kg meter per second kuadrat atau 20 Newton. Nah, kita masuk ke contoh 2. Ini sebuah kursi tetap diam, padahal sudah diberikan gaya dorong. Mengapa demikian? Karena resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut juga sama dengan 0. Nah, contohnya, sebuah sofa tidak berubah posisi jika didorong dengan gaya 300 Newton. Maka tentukan besar gaya gesek yang bekerja pada sofa tersebut. Sofa diberi gaya 300 Newton ke kanan, dan pada permukaan lantai dan permukaan sofa itu ada gaya gesek yang menyebabkan sofa tidak dapat bergerak atau posisinya masih diam, seimbang. Karena benda diam, maka sesuai dengan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. F kurang F gesek itu sama dengan 0. Maka F sama dengan F gesek. Jadi besarnya gaya gesek sama dengan F, yaitu 300 Newton. Ya, perhatikan soal berikutnya. Sebuah bola bermasa 4 kg diberikan gaya sebesar 25 Newton yang menyebabkan bola tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Berarti bolanya bergerak lurus beraturan. Maka tentukan berapa besar gaya gesek antara permukaan tanah dan bola. Oke, jadi sesuai dengan hukum 1 Newton, benda yang bergerak lurus beraturan akan bergerak lurus beraturan. Maka sigma F-nya adalah sama dengan 0, maka F dikurang F gesek itu sama dengan 0, maka besarnya F gesek akan sama dengan besarnya gaya yang diberikan, yaitu sama dengan 25 Newton. Nah, untuk latihan soal, coba kalian kerjakan soal pertama ini. Kita masuk ke hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton menjelaskan bahwa jika pada suatu benda bekerja suatu resultan gaya, maka benda itu akan mengalami percepatan. Nah, besarnya percepatan ini searah dengan resultan gaya yang besarnya sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya gimana ya? Oke, perhatikan. Nah, di sini ada dua buah keadaan. Yang pertama, sebuah mobil didorong oleh satu orang, dan yang kedua adalah sebuah mobil didorong oleh 3 orang. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa jika gaya itu kecil, gaya yang diberikan kepada benda itu kecil, maka percepatan yang dihasilkan juga akan kecil. Sedangkan jika gayanya besar, resultan gayanya banyak, resultan gayanya besar, maka percepatan yang dihasilkan juga akan besar. Artinya bahwa percepatan itu sebanding dengan resultan gaya yang diberikan. Jadi percepatan itu sebanding dengan resultan gaya. Sedangkan percepatan itu berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya gimana? Nah, di sini perhatikan ilustrasi pertama. Semakin kecil massa benda yang didorong, maka percepatan benda yang dihasilkan akan lebih besar. Sedangkan jika massa benda yang didorong itu besar, maka percepatan yang dihasilkan akan kecil. Jadi di sini kita lihat bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan massa benda. Semakin besar massa, semakin kecil percepatan. Semakin kecil massa, semakin besar percepatan. Itu maksudnya berbanding terbalik. Sehingga persamaan dari percepatan itu dapat dituliskan dengan sigma F, resultan gaya dibagi M, sebanding dengan gaya berbanding terbalik dengan massa. Itulah hukum 2 Newton. Di sini ada perlombaan tarik tambang, yang di kanan itu ada Damar dan Sakti, dan di sebelah kiri ada Tino dan Agus dengan gayanya masing-masing. Jika massa tali tambangnya 5 kg, maka tentukan percepatan
talinya. Dengan menentukan percepatan ini, maka kita dapat mengetahui siapakah tim yang menang. Sudah diketahui bahwa massa bendanya 5 kg, ditanya percepatan, maka percepatan itu sigma F per M, belum ada sigma F-nya, maka kita tentukan dulu sigma F-nya. Resultan gayanya adalah F damar ditambah F sakti dikurang F Agus dikurang F Tino. Maka diperolehlah nilai negatif 50 Newton. Negatif ini menunjukkan bahwa arah akhir dari resultan gaya ini adalah ke kiri, yaitu ke tim Tino dan Agus, dengan besarnya 50 Newton. Nah, jadi kita dapat tahu besarnya A itu 50 dibagi 5 kilo, yaitu 10 Newton per kilogram atau 10 meter per second kuadrat. Coba kalian kerjakan latihan soal kedua. Contoh soal selanjutnya, sebuah balok berada pada permukaan lantai yang kasar dan ditarik dengan gaya tertentu sehingga mengalami percepatan 4 meter per second kuadrat. Gaya gesek antara permukaan lantai dan balok itu sebesar 100 Newton. Jika balok M ini ditambahkan balok lain yang masanya 25 kg, maka berapakah percepatan benda selanjutnya? Nah, dari soal kita tahu bahwa A percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat, F gesek itu 100 Newton, dan F benda adalah 400 Newton, dan massa benda kedua itu 25 kg. Ditanya percepatan. Nah, kita coba masukkan gambar dari F geseknya, karena gaya ditarik ke kanan, maka gaya geseknya arahnya ke kiri. Oke, dari gambar kita dapat mengetahui bahwa besarnya gaya yang bekerja adalah F dikurang F gesek atau 300 Newton. Nah, sehingga percepatan bendanya adalah sigma F dibagi M. Kita harus cari dulu berapa massa benda mula-mula. Nah, dari kita masukkan yang diketahui, A-nya 4. Sigma F-nya 300 bagi M. Kita kali silang, pindah ruas M-nya jadi 4M sama dengan 300. Maka besarnya M adalah 300 dibagi 4, yaitu 75 kilo. Karena kita sudah tahu 75 kilo massa balok, kemudian ditambahkan balok lain yang bermassa 25 kg, maka percepatan benda menjadi sigma F dibagi M totalnya sekarang adalah 100 kg. Sehingga percepatannya adalah 300 dibagi 100, yaitu 3 meter per second kuadrat. Oke, kita masuk ke hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton menjelaskan bahwa jika A mengerjakan gaya pada B, benda B, maka benda B juga akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya, nilainya itu sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, hukum 3 Newton itu dirumuskan dalam persamaan ini, yaitu sigma F aksi sama dengan negatif dari sigma F reaksi. Negatif ini maksudnya arahnya berlawanan, tapi besarnya sama. Contohnya, nah di sini ada sebuah katak yang berenang. Nah, kita lihat bahwa si katak memberikan gaya dorong ke air, gaya aksi, sehingga air akan memberikan gaya reaksi ke kanan, sehingga menyebabkan si katak dapat bergerak ke depan, berenang ke depan. Nah, kemudian burung yang terbang itu karena adanya hukum 3 Newton aksi reaksi. Nah, jadi gimana aksi reaksinya? Di sini burung memberikan gaya dorong ke bawah dari sayapnya, sehingga udara akan memberikan gaya angkat ke atas kepada burung, sehingga burung tetap bisa terbang. Nah, di sini perhatikan si anak ingin naik ke dermaga. Jadi si anak akan memberikan gaya dorong kepada perahu ke belakang. Oleh karena itu, reaksinya adalah perahu memberikan gaya dorong ke depan kepada si anak, sehingga anak bisa sampai ke dermaga. Makanya ketika si anak sudah sampai di dermaga, dia akan melihat perahunya bergerak ke belakang. Nah, itulah contoh dari
aksi dan reaksi. Untuk latihan soalnya, coba kalian jelaskan hukum Newton yang berlaku pada sebuah roket yang sedang diam dan kemudian roketnya diluncurkan. Sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.